Baik, kita akan mendemokan aplikasinya. Aplikasi ini berjudul Warung Online ya. Menu pertama adalah melihat daftar barang yang ada di warung tersebut. Kemudian selanjutnya ada menu menambahkan barang. Kita coba ya. Kita misal menambahkan susu kental manis. Ya. Nah, terinput ya susu kental manis. Datanya terinput dan di sini juga berubah, data susu kental manisnya terinput masuk. Kemudian ada tentang kami. Di sini ada biodata dari developer project ini ya. Ada saya Panji Ramadan, ada Hermaya, ada Amirul. Selanjutnya adalah tombol keluar. Nah, tombol keluar ini apabila diklik akan keluar alert apakah Anda yakin ingin keluar. Kalau misalnya tidak, akan tetap bertahan di aplikasi ini. Kalau misalnya iya, kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil project untuk pemrograman mobile yang kami buat. Ini adalah program warung online ya. Jadi akan mendata barang-barang yang ada di warung tersebut. Yang di sini ada menu-menu, yaitu yang menu pertama ada daftar barang untuk melihat barang apa aja yang sudah tersedia. Kemudian ada list barang ya, daftar barangnya bisa kita add, bisa kita tambahkan barang apa lagi yang ingin kita masukkan. Kemudian ada tentang kami, itu berisi data-data dari yang membuat program ini, yang buat aplikasi ini. Kemudian ada tombol keluar. Baik, yang pertama dari daftar barang dulu akan dijelaskan oleh Amirul. Silakan. Baik, terima kasih Panji. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang list barang terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk tampilannya terlebih dahulu yaitu activity list barang.xml. Untuk layoutnya sendiri kita menggunakan linear layout ya dengan orientation vertikal. Terus di sini yang pertama kita tampilkan yaitu text view dengan text daftar barang di atas, graphic center dan lain-lain. Terus untuk yang selanjutnya yaitu kita menampilkan list view menggunakan list view. List view ini digunakan untuk menampilkan data yang kita inginkan nanti. Jadi ketika kita menginputkan data, nanti barangnya akan ditampilkan di sini. Terus lanjut untuk program Java-nya yaitu list barang Java, yaitu kita deklarasikan database-nya terlebih dahulu. Yaitu kita menggunakan file bantu database di inisialisasi BD list view ini digunakan untuk menampilkan data yang kita tampilkan. List view itu menggunakan area adapter gitu. Untuk area adapter sendiri kita hanya bisa menampilkan satu data saja, tidak bisa lebih dari satu data. Terus kita juga deklarasikan area adapternya juga ya. Terus yang pertama kita buat yaitu fungsi untuk menampilkan barang. Kita menggunakan kita deklarasikan database-nya. Terus jika yang tidak ada yang kita inputkan, yaitu ketika data yang diinput sama dengan 0, maka akan muncul alert, semacam alert itu yaitu record empty, tidak ada yang direkod gitu. Terus jika tidak, maka
akan menambahkan satu data ke dalam program list barang. Terus ini adapternya kita hanya bisa menampilkan list view saja ya, satu data saja. Terus list view dot set adapter kita panggil di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya yaitu Hermaya, silakan. Ya, untuk di activity mainnya, kita menggunakan linear layout, lalu ada text view. Di sini kita akan membuat tulisan yang akan kayak seperti judulnya untuk halaman ini, yaitu daftar barang. Setelah itu akan ada list view, yaitu adalah list-list yang nanti akan memunculkan data-data barang yang telah kita inputkan. Lalu di bawahnya ada edit text. Di edit text ini kita berfungsi untuk memasukkan nama barangnya. Lalu ada button, di sini adalah tombol tambah. Ketika kita mau mengkliknya, maka data yang tadi kita masukkan di edit text akan terinputkan. Lalu selanjutnya kita ke bantu database. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel database barang, database underscore barang sama dengan dp underscore barang, tabel underscore barang sama dengan tabel underscore barang, kode dengan kode, nama barang dengan nm underscore barang. Lalu selanjutnya ada public bantu database. Di sini terdapat 4 parameter. Dan yang database underscore barang ini adalah nama database-nya, kita masukkan di situ. Lalu ada public void uncreate, fungsi ini berfungsi untuk kita membuat database-nya. Di sini ada string nama underscore tabel. Ini adalah variabel yang bernama nama underscore tabel, yang isinya adalah query untuk membuat database. Query-nya adalah create tabel, lalu tabel barang adalah nama tabelnya, yang berisikan dengan kode, dengan propertinya integer, primary key, lalu auto increment, yaitu dapat otomatis menambahkan nilainya, lalu ada nama barang dengan properti text. Setelah itu di bawahnya, baris bawahnya, di sini berfungsi untuk mengeksekusi query tersebut yang telah disimpan di variabel string nama underscore tabel. Lalu ke bawah di sini ada public boolean. Kenapa kita menggunakan boolean? Karena nanti di nilai baliknya itu ada nilai kembali yang berupa angka, dan datanya itu lalu di string nama buah. Di sini tuh variabel data yang akan disimpan dijadikan parameter string nama buah. Lalu di bawahnya ini ada SQLite database, yaitu untuk mengaktifkan database agar bisa diakses dan dapat ditulis. Bawahnya lagi adalah content value, ini adalah wadah. Jadi kita akan menampung memori tadi dengan menggunakan kelas content value. Selanjutnya, baris ke bawahnya lagi, di sini kita akan memasukkan variabel yang akan disimpan, yaitu variabel nama barang, nama buah. Kita simpan di sini. Selanjutnya adalah di sini ada long variabel hasil sama dengan db insert, yaitu di sini adalah kita untuk memasukkan data tadi ke dalam database-nya, ke dalam tabelnya, yaitu tabel barang. Dan kenapa kita menggunakan long di sini? Karena boolean mempunyai nilai kembali. Jadi kita menggunakan long. Lalu bawahnya adalah return hasil tidak sama dengan min 1. Berarti ketika hasilnya tidak sama dengan min 1, maka itu berhasil. Di bawahnya lagi ada fungsi kursor tampil barang, ini untuk menampilkan barang. Lalu di baris bawahnya ada SQLite database. Sama seperti sebelumnya, ini adalah fungsi untuk membaca database-nya. Lalu di bawahnya lagi ada string SQL. Variabel SQL memuat query untuk membaca data-data di tabel barang, select bintang from. Ini tabel barang adalah nama tabelnya. Lalu di bawahnya lagi, baris bawah, terdapat
kursor, yaitu adalah kelas yang kita membutuhkan kelas yang berhubungan dengan membaca data. Dan dia berfungsi untuk memposisikan record yang akan dibaca. Menjelaskan tentang main activity di Java ya. Baik, untuk main activity di Java-nya kita menggunakan array adapter karena kita menggunakan satu data saja, satu jenis data. Terus kita buat list view, tadi bukan list view ya, kita panggil array stringnya. Terus kita membuat fungsi onCreate. Untuk fungsi onCreate-nya sendiri yaitu pertama list view kita deklarasikan yaitu untuk memanggil list data barang dari list barang tadi. Terus untuk edit text, untuk edit text sendiri sini kita tampilkan ini data barangnya, nanti kita inputkan, terus tagnya kita bisa kita edit gitu, terus tombol tambah. Nah, ketika kita sudah menginputkan, sudah mengetikkan nama barangnya menggunakan edit text ini, lalu kita tambah, kita klik tombol barang di sini, terus kita masuk ke database-nya, data yang kita inputkan tadi masuk ke database. Terus list view. Nah, ini nanti akan dialihkan ke list barang ini, tampilkan barang. Terus ini untuk fungsi tombol tambahnya sendiri ya. Nanti juga akan menampilkan alert itu data tersimpan jika berhasil. Lanjut, ini untuk fungsi tampilkan barangnya. Nah, tadi ya, untuk tampilkan barang ini sama kayak yang ada di list barang tadi ya. Jika kita tidak menginputkan apa-apa, otomatis nol di sini, maka akan muncul record empty, jadinya tidak ada yang terrecord, data yang terrecord. Jika tidak, maka ini ditambah 1 di dalam list barangnya, sama adapter juga di sini. Itu untuk activity-nya. Lanjut. Selanjutnya adalah tentang kami, activity tentang kami. Di sini menggunakan linear layout, vertikal menggunakan background color biru ya. Kemudian ada text view, ada image. Image ini adalah gambar yang sudah berupa ini ya, data-data kami ya. Jadi dalam kelompok ini ada saya Penjara Ramadan 6 11 2012 987, kemudian ada Hermaya Alkernisa NIM A11 2018 11 012, kemudian ada Muhammad Amirul Ilham NIM A11 2018 11 016. Ya, kemudian ada text view yang berisi tulisan warung online. Selanjutnya adalah menu dashboard. Di sini menu dashboard ada text view warung online yang ada background persegi ya. Kemudian ada linear layout berisi image view, itu icon dari menu pilihan 1. Kemudian ada 4 dia ya, jadi image view-nya ada 4. Untuk icon yang bisa diklik, ada list, ada menambahkan, ada tentang kami, ada keluar, dan juga ada gambar warung ini ya. Image view gambar ini, gambar pasar. Kemudian kita masuk ke ini ya. Jadi tombol keluar ini akan, kalau diklik akan mengeluarkan alert. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kalau misalnya tidak, kalau misalnya no, dia akan tetap berada di aplikasi tersebut. Kalau misalnya ya, dia akan
keluar dari aplikasi tersebut. Ya. Jadi alert dialog, builder new alert dialog. Nah, ini kemudian akan mengeluarkan pesan apakah ingin keluar. Kalau yes berarti finish. Kalau no berarti dialog interface cancel. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.